Kalau ada satu lini laptop yang udah eksis sejak gue kecil sampai dengan sekarang, dan gue selalu konsisten suka banget, itu adalah ThinkPad. Dari dulu banget yang pas masih dipegang IBM, which ya gue inget ya, karena itu pernah dipakai sama orang tua gue, sampai dengan terakhir yang K2G pernah review adalah ThinkPad X1 Nano. Gue pikir gue nggak akan pernah bisa surprise lagi dengan lini laptop yang satu ini, karena saking konsistennya. Tapi, oh man, gue salah. Yup, ini dia, Lenovo ThinkPad Z13. Nah, dia ini adalah sub lineup baru dari ThinkPad yang berusaha atau mencoba memberikan sesuatu yang berbeda, namun masih dalam framework dan pakem ThinkPad. Dan menurut gue, ini adalah salah satu dari sedikit laptop yang bisa bikin gue ngiler banget. Yuk, kita quick review. Rangkuman sedikit ya tentang desain ThinkPad Z13. Fresh, mewah, dan profesional. Laptop ini easily masuk ke top 3 desain laptop terbaik yang pernah gue coba. Sure, purist maupun long time diehard ThinkPad users, alias yang udah bapak-bapak, bakal merasa kaget, bahkan ada rasa tidak percaya kalau laptop ini datang dari ThinkPad. Selain branding ThinkPad di lid yang khas dengan titik merahnya atau trackpoint di keyboardnya, nggak ada kekhasan lain yang tercermin di sini. Kalau menurut gue nih ya, kalau ada yang masih jelas tercermin adalah kemewahan dan pro look-nya itu. Konsisten. ThinkPad Z13 ini diproduksi menggunakan 75% recycled aluminium, recycled PET vegan leather, dan compostable bambu, serta sugarcane fiber packaging. Ini sekaligus mengkonfirmasi komitmen Lenovo untuk mendukung lingkungan dan sustainability, sekaligus masuk ke kategori laptop premium yang mendukung sustainability juga. Walau materialnya environment friendly, setiap detail dari desainnya berasa dan terlihat sangat-sangat premium. Kombinasi antara leather lid dan framenya yang punya look brush metal itu ganteng banget. Dalam keadaan tertutup, kita bisa notice ada notch yang nonjol di lidnya, yang menurut gue kalau nggak didesain secara baik-baik bisa terlihat aneh. Di sini nggak begitu, malah memberikan karakter yang kuat. Overall, feel-nya di tangan solid banget. Vegan leather lid tadi juga memberikan grip yang pakem ketika membawanya kemana-mana. Rasa solid ini semakin berasa ya ketika kita bisa buka lidnya dengan satu jari doang. Lalu merasakan engselnya yang firm, nggak goyang-goyang. Apalagi memang udah ada sertifikasi standar militer MIL STD 810 yang sudah lolos 26 prosedur pengujian. Jadi makin pede gue menggunakannya. Untuk dimensinya sendiri, tebalnya sekitar 14 mm dan beratnya itu 1,25 kilo. Decent. Dalam keadaan terbuka, berasa tuh simplicity dari desain sebuah ThinkPad. All black, aksennya minimal, dengan logo ThinkPad yang khas di armrest bawah kanan, dengan trackpoint di tengah keyboard yang amazingly masih dipertahankan terus oleh Lenovo. Kalian pasti penasaran ya, kenapa ada inverted notch begitu di lidnya laptop yang satu ini. Lenovo menamakannya communication bud. Di atas itu ada kamera 1080p dengan kualitas yang bagus dan juga 2 mikrofon. Menurut gue, dengan sampai harus nambah dimensi seperti ini, notch-nya keluar ke atas begitu, worth it ya. Spek kameranya itu 1,4 micron pixel, kemudian f-nya 2,0. Gue coba di kondisi indoor yang udah mulai sore gini aja, ini masih oke banget output videonya. Kemudian buat kalian yang peduli sama privacy, buat nutup akses kameranya ada e-shutter di keyboardnya. Nggak cuma itu ya, secara audio quality juga bagus ya. Ini krusial dan penting banget ya buat professionals yang semakin kemari makin bergantung kepada virtual meeting, conference call, dan lain segalanya ya. Dan gue pribadi ya, kalau disuruh pilih notch-nya MacBook yang masuk ke dalam sama ini yang keluar, gue lebih prefer yang kayak begini nih yang keluar. Betul-betul lebih distinctive dan juga fungsinya lebih clear. Di bawah notch tadi, ya jelas ada layar dong ya. Dan layarnya TOP, top. 13,3 inch OLED display dengan resolusi 2.8K touch enabled juga. Top of the line deh pokoknya.
Buat dipakai di semi outdoor juga bright layarnya ya, dengan kecerahan rata-rata sekitar 400 nits untuk konten normal dan 500 nits untuk konten HDR. Buat yang concern soal burn-in, ada opsi OLED power settings di app manage yang bisa diatur. Dibuat kerja juga enak ya, karena rasionya 16:10. Jadi konten yang bisa muat secara vertikal itu lebih banyak. Dibuat nonton, konsumsi konten, atau sekedar gaming ringan juga asik. Keasikan ketika melakukan media consumption ini sangat didukung oleh speaker yang mumpuni. Output audionya kencang, secara soundstage luas ya, karena visualization yang oke, which didukung oleh Dolby. Dan bassnya masih ada berasa dikit-dikit lah. Dengerin ya. Lanjut ke bawah layar, ada keyboard yang clicky dan punya traveling distance yang cukup, sehingga ngetik dengan speed cepat pun no problemo. Untuk trackpadnya bukan trackpad konvensional nih ya guys ya. ThinkPad Z13 ini udah memakai yang namanya haptic force pad. Jadi dia nggak physically bergerak ketika diklik, namun clickiness-nya itu datang dari haptic feedback yang mensimulasikan feedback tombol. Ngomong-ngomong soal inputs, buat kalian yang belum familiar sama yang namanya trackpoint, ya trackpoint ini ada dari zaman dulu banget. Fungsinya ya persis buat gerakin kursor. Kalau dulu kan untuk klik kanan dan klik kiri disediakan dua tombol besar di bawah keyboard. Kalau sekarang sih pakai bagian atas trackpad yang khusus disediakan untuk fungsi tersebut. Terus apa kelebihannya dari trackpad ini? Ya nggak ada. Gue rasa sih ini dipertahankan di lini ThinkPad buat user setianya yang mungkin masih terbiasa menggunakan trackpoint. Oh ya, jangan lupa trackpointnya itu punya fungsi ekstra juga. Double tap dan kita akan langsung masuk ke quick settings kamera maupun mikrofon, plus beberapa fitur lainnya juga. Untuk performa, unit review K2G ditenagai prosesor 8 core 16 thread AMD Ryzen 7 Pro 6860Z yang diperkuat integrated Radeon 680M graphics dan RAM yang super lega 32GB LPDDR5. Buat kegunaan gue sehari-hari yang termasuk buka banyak banget tabs di browser ketika reset, terus sambil ngetik di word processor atau budgeting di spreadsheet, lancar banget experience-nya. Ketika harus ngedit-ngedit foto di Lightroom maupun Photoshop, lancar, tanpa harus nutup-nutup app yang tadi di background berjalan. Kalau harus ngedit dadakan di Premiere, lagi-lagi no problemo. Terus kalau lagi bosen dan pengen main game, masih bisa. Gue jalanin eFootball 2023 dengan settingan terendah masih bisa stabil di sekitar 60 fps. Berikut ada beberapa benchmarks yang udah gue jalanin di sini. Soal baterai, untuk kegunaan gue ya so-so aja. Dengan tipikal penggunaan seperti yang gue sebut di atas, baterai 51,5 Wh-nya bisa bertahan up to 7 jam penggunaan dalam sekali cas. Kalaupun habis, ngecas dengan charger 65 watt-nya butuh waktu sekitar 1 jam untuk ngecas dari 0 sampai 80%. Terus buat hal-hal lain yang perlu diketahui tentang laptop yang satu ini, karena bentuknya yang compact, sayangnya harus mengorbankan beberapa ports. Yang tersedia cuma 2 port USB Type-C dan headphone jack. Namun demikian, dari dalam box penjualan disediakan dongle HDMI dan LAN. Soal security, udah diperkuat Microsoft Pluton yang udah emang tertanam langsung ke prosesor dan juga AMD Pro Security. Kemudian laptop ini datang dengan sudah terinstall Windows 11 Pro. Terakhir, dengan membeli Lenovo ThinkPad Z13, ini kita sudah dapat 3 tahun Premier Support. Yang artinya teknisi Lenovo dipastikan siap memberikan technical support 24/7. Oke, Lenovo ThinkPad Z13. Jelas ya, ini bukanlah sebuah laptop yang murah. Tapi sejak kapan lini ThinkPad itu harganya murah? Dengan harga 30 jutaan, ThinkPad menawarkan experience laptop yang premium untuk high-level professionals dengan segala histori panjang di baliknya. Histori ini berkaitan dengan keamanan, build quality, dan reliability yang mana memang menjadi hal-hal yang dicari para usernya sejak lama. Overall, pembaruan yang diberikan secara desain yang mana berbelok sedikit dari pakem ThinkPad menurut gue refreshing dan berpotensi dilihat serupa bahkan oleh long-term user ThinkPad sekalipun. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!